Awalnya perjalanan bus malam terasa biasa saja, sampai ada wanita cantik duduk di kursi sebelahku. Semula kami tak banyak bicara. Tapi saat lampu bus dipadamkan dan tirai ditutup, sejak itu semuanya berubah. Namaku Raffi, 24 tahun. Malam itu, aku naik bus malam dari Jogja menuju Malang. Kursi nomor 12A dekat jendela. Aku duduk sendirian, sambil menatap gelapnya malam di balik kaca. Sisa rasa kantuk yang belum datang, dan pikiranku melayang kemana-mana. Sampai akhirnya seseorang menghentikan langkahnya di sebelahku. "Permisi, ini 12B ya?" Aku menoleh, dan detik itu juga napasku hampir tercekat. Seorang wanita cantik berdiri di sampingku, mengenakan sweater krem dan celana jeans. Wajahnya putih bersih, lengkap dengan senyum kecilnya yang menggetarkan hatiku. Rambut panjangnya tergerai, dan aroma parfumnya begitu lembut, menyelinap ke penciumanku. "Iya, silakan Mbak," jawabku cepat, dan agak gugup. Dia duduk, membuka tas kecil, menyelipkan earphone ke telinga, lalu melirikku sambil berkata, "Perjalanan jauh ya Mas?" Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi dia tidak berhenti di situ. "Namaku Tari, nama kamu siapa?" "Raffi," jawabku. Bus mulai melaju. Lampu dimatikan. Hanya cahaya remang dari lampu kecil di bagian atas yang tersisa. Beberapa penumpang mulai tidur, tapi obrolan aku dan Tari malah makin seru. "Aku suka naik bus malam, tahu nggak kenapa?" katanya pelan, setengah berbisik. "Kenapa?" "Soalnya suasananya lebih intim, sepi, dan tenang. Dan biasanya aku ketemu orang-orang yang menarik." Nada suaranya lembut. Matanya menatapku penuh makna. Tangannya kadang menyentuh lenganku saat bicara, seolah tidak sengaja, tapi terlalu sering untuk disebut kebetulan. "Aku jadi gak ngantuk nih gara-gara kamu," katanya sambil tertawa kecil. "Kalau gitu maaf dong Mbak." "Bilangnya Tari aja ah, masa manggilnya Mbak terus?" "Kayak aku udah tua banget," ucapnya dengan senyum nakal. "Kamu tahu nggak kenapa aku duduk di sini?" "Nggak tahu, kebetulan mungkin." "Bukan, tadi aku memang sengaja setelah kamu beli tiket, aku bilang sama Mbak yang di loket, minta nomor kursi di sebelah kamu." "Oh ya?" "Iya, tapi udahlah, yang penting kan kita sudah di sini." Suasana makin aneh. Tapi Tari sepertinya mulai menyenangkan. Ada getaran yang entah datang dari mana. Bus melaju menembus malam, tapi pikiranku melayang ke arah lain. "Hei Raffi." Dia tiba-tiba mendekat, berbisik pelan. "Aku boleh jujur nggak?" "Ya boleh dong." "Aku sebenarnya nggak nyaman kalau tidur sendiri di perjalanan malam gini. Rasanya lebih tenang kalau ada yang nemenin. Kamu bisa temenin aku kan?" Aku menahan nafas sebentar. "Nemenin? Dalam artian kayak gimana nih?" Dia tertawa kecil, lalu bersandar di bahuku. "Kayak gini aja udah cukup kok." "Ternyata kamu hangat ya?" bisiknya. Jantungku berdebar. Bahunya menempel di bahuku. Aroma parfumnya makin terasa. Tangannya bergerak pelan menyentuh jemariku yang diam di pangkuan. Genggaman kecil, tapi terasa dalam, hangat, menenangkan, sekaligus menggoda. Beberapa menit kami hanya diam. Tapi sentuhan itu seperti berbicara. Dia tidak mengalihkan kepalanya dari bahuku. Meskipun matanya terpejam. Aku sempat ingin bertanya, siapa dia sebenarnya, dan semua tentang dia. Tapi di tengah malam yang sepi, dalam bus yang berguncang pelan, aku lebih memilih menikmati momen ini. Aku belum menikah, tapi entah kenapa, kadang aku kesepian,
dan butuh bahu untuk bersandar. Aku tak menjawab. Hanya membalas genggamannya, lebih erat. Karena aku tahu, malam ini bukan soal asal-usul, bukan tentang masa lalu atau masa depan. Ini tentang dua orang asing yang duduk berdampingan, dan merasa saling terhubung, bahkan hanya untuk semalam. Dan semalam itu, terasa begitu panjang. Dan bikin hati gerah. Aku tak tahu, sejak kapan kepalanya betah, bersandar di bahuku. Tapi aku bisa merasakan helaan napasnya yang lembut, yang kadang menyentuh leherku. Aku mencoba tenang, padahal tubuhku sedikit tegang. Suasana bus makin hening. Beberapa penumpang sudah tertidur pulas. Hanya suara ban di aspal dan deru AC yang terdengar samar. Tiba-tiba, Tari menggeliat pelan, lalu mengangkat kepalanya. "Maaf ya, aku nyaman banget tadi," katanya pelan. "Gak apa-apa," jawabku sambil menoleh padanya. Tapi detik berikutnya, pandanganku bertemu dengan matanya. Dekat sekali. Sorotnya tenang, tapi penuh sesuatu. Jemarinya naik pelan, membetulkan kerah kemejaku. Gerakannya kecil, tapi terasa menggoda. "Kamu dingin?" tanyanya sambil menatapku intens. "Sedikit sih," jawabku. Tari tersenyum, lalu menarik selimut tipis dari tasnya. Tapi yang membuatku kaget, dia malah membuka selimut itu, dan menawarkannya padaku. Bahkan menarik setengah dari selimut itu, untuk menutupi kami berdua. "Daripada kedinginan, mending kita berbagi," katanya. Kini kami berdua duduk sangat dekat. Di balik selimut, tangannya masih menggenggam jemariku, lalu membiarkannya tetap di sana. Diam-diam, kehangatan itu menyusup ke dadaku. "Raffi," bisiknya tiba-tiba. "Aku suka suasana kayak gini. Tenang, gelap, dan cuma kita berdua yang tahu apa yang terjadi." Aku menahan napas. Dan entah kenapa, aku mulai terasa nyaman dekat kamu. Jarang banget aku begini sama orang yang baru aku kenal. Suasana makin panas. Tapi bukan karena udara, melainkan karena kedekatan yang tak biasa ini. Kami bukan sepasang kekasih. Kami bahkan belum bertukar nomor. Tapi rasanya, seperti sudah kenal lama. Seperti dua jiwa yang saling membutuhkan. Tangannya kini menyentuh lenganku. Mengusap pelan, seolah ingin mengenalku lebih jauh. Aku membiarkannya. Bahkan merespon dengan balik menggenggam tangannya lebih erat. Tari memejamkan mata, lalu menyandarkan kepala ke bahuku lagi. Tapi kali ini bibirnya nyaris menyentuh leherku. Nafasnya lembut dan hangat. "Kamu wangi banget, aku suka," bisiknya, setengah menggodaku, setengah membuatku makin sulit bernapas. Aku tersenyum. "Kamu juga?" Kami diam. Tapi diam yang penuh makna. Di balik selimut itu, kami berbagi kehangatan. Bukan sekadar karena udara malam yang dingin, tapi karena hati yang sama-sama butuh pelukan, walau sesaat. Di tengah laju bus yang bergoyang pelan, begitu pula dengan kami. Lalu Tari berbisik lagi, "Semoga malam ini bukan mimpi ya." Aku tak bisa berkata-kata. Hanya menoleh pelan ke arahnya, dan dia pun membuka mata. Sekilas, pandangan kami bertaut lagi, dan untuk sesaat, dia mendekat, bukan untuk mencium, tapi untuk membisikkan kata yang membuat tubuhku gemetar. "Nanti kalau kamu turun di terminal, jangan langsung pergi ya. Temani aku sebentar, aku belum mau berpisah denganmu." Aku hanya mengangguk pelan. Di tengah dinginnya AC dan sepinya bus, tubuh kami makin dekat, dan napas kami saling terasa. Tak perlu berlebihan. Karena justru yang membuat malam itu terasa hangat,
adalah kedekatan yang tanpa kepastian itu. Sekitar pukul 4.20 pagi, bus memasuki kota Malang. Lampu-lampu jalan mulai menyala terang. Tari mulai merapikan rambutnya, melepaskan selimut, lalu menatapku dengan senyum yang entah kenapa bikin degup jantungku tak beraturan. "Kita hampir sampai ya," katanya pelan. Aku mengangguk, walau dalam hati aku enggan. Aku juga belum siap untuk berpisah. Bus berhenti di terminal. Penumpang satu persatu turun. Namun Tari masih duduk, sambil melirikku. "Kamu tunggu aku ya, aku mau ke toilet sebentar. Nanti kita ngobrol di luar, sebentar aja, jangan kemana-mana," katanya cepat. Aku mengangguk. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa maksudnya? Mau ngobrol soal apa? Dan kenapa dari semalam dia seperti menyimpan sesuatu? 10 menit kemudian, dia keluar dari toilet. Rambutnya digerai, riasan tipis di wajahnya sedikit diperbaiki. Wajahnya terlihat makin segar, bahkan di tengah dinginnya terminal pagi. Tanpa banyak kata, dia mengajakku duduk di bangku panjang dekat warung kopi terminal. Penjualnya belum buka. Hanya ada kami dan 1-2 tukang ojek yang masih terkantuk-kantuk. Tari menoleh, menatapku dalam-dalam. "Aku harus jujur sekarang," katanya tiba-tiba. Aku diam. Mencoba tenang. Aku ke Malang bukan untuk liburan, tapi untuk melarikan diri. Aku mengerutkan dahi. Melarikan diri? Dia mengangguk. Ya, dari tunanganku. Seketika itu juga udara pagi yang dingin terasa makin dingin. Tapi aku tak menyelah. Aku dijodohkan. Orangnya baik, mapan, tapi aku gak cinta. Dan selama ini aku nurut. Tapi kemarin, aku cuma berpikir sekali ini aja, aku hanya memilih seseorang yang bisa bikin aku nyaman, itu aja. Matanya sedikit berkaca. Dan anehnya, saat di loket, aku malah ketemu kamu yang lagi sendirian. Aku masih diam. Tidak tahu harus berkata apa. Tapi Tari tersenyum kecil, menahan emosi. "Kamu mungkin pikir aku gila, tapi semalam aku merasa tenang, hangat, dikenal, meskipun kita cuma ngobrol di kursi sempit, di bus yang melaju dalam gelap." Nafasku tertahan, lalu bertanya pelan, "Lalu, sekarang kamu mau kemana?" Dia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi, lalu menunjukkan sebuah titik di peta. Aku sewa villa kecil di Batu, dan aku sendirian. Aku memandangnya. Ada harap dalam tatapannya, semacam undangan untuk ikut dalam pelariannya. Untuk jadi satu-satunya orang yang dia percaya, saat seluruh dunia ingin dia jadi orang lain. Aku akan ke sana sekarang, tapi kalau kamu mau ikut sarapan dulu di sana, aku akan senang sekali. Kita bisa ngobrol lebih bebas. Gak harus buru-buru, santai aja. Aku tidak langsung menjawab, tapi hatiku tahu jawabannya sejak tadi malam. Sejak dia menyandarkan kepala di bahuku, sejak dia menggenggam tanganku dalam gelap. "Ya, aku ikut," jawabku. Tari menatapku lekat, lalu tersenyum lega. Lalu dengan tenang, dia menggandeng tanganku, dan kami berjalan keluar terminal bersama. Perjalanan ke Batu hanya sekitar 1 jam. Tapi di dalam mobil sewaan itu, keheningan kembali menyelimuti kami. Bukan canggung, tapi penuh getaran yang sulit dijelaskan. Tari duduk di sampingku, menatap keluar jendela sambil sesekali mencuri pandang ke arahku. Aku tahu, hatinya sedang ribut, mungkin sama seperti hatiku. Villa tempatnya menginap ternyata sederhana tapi cantik. 2 lantai,
dengan balkon kecil yang menghadap bukit hijau. Udara pagi menyapa kami dengan kabut tipis. Begitu masuk, Tari langsung membuka jaketnya dan meletakkannya di sofa. "Anggap aja rumah sendiri ya," katanya. Aku mengangguk, masih agak kikuk. Tapi saat dia tersenyum, kikuk itu menguap perlahan. Dia berjalan ke dapur, membuka kulkas, lalu menoleh ke arahku. "Mau kopi atau teh?" "Kopi aja deh," jawabku. Beberapa menit kemudian, kami duduk di teras depan, masing-masing dengan cangkir hangat di tangan. Dedaunan berembun, burung-burung mulai bernyanyi, dan kabut pelan-pelan naik. Suasana begitu tenang, tapi dalam diam itu, matanya tak berhenti memperhatikanku. "Aku masih belum percaya kamu mau ikut ke sini," katanya tiba-tiba. "Aku juga," jawabku jujur. "Tapi ada sesuatu yang dari semalam, bikin aku penasaran sama kamu." "Penasaran?" katanya sambil mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Tentang apa?" Aku menatapnya. "Tentang siapa kamu sebenarnya, dan kenapa kamu membuat aku merasa diperhatikan, bahkan saat kita belum saling kenal." Tari menghela napas pelan, lalu meletakkan cangkirnya di meja. Ia mendekat dan duduk lebih dekat dari sebelumnya. "Raffi, aku sudah terlalu lama jadi perempuan yang baik, sopan, menahan diri dan patuh," katanya dengan suara pelan tapi penuh emosi. "Semalam, saat duduk di sebelahmu, aku merasa bebas. Aku bisa jadi diriku sendiri." Tangannya menyentuh bahuku, lembut, pelan. Bukan menggoda, tapi seperti butuh tempat untuk bersandar. Matanya menatapku dalam. "Kalau kamu pikir aku wanita aneh kan? Mungkin aku memang sedang aneh hari ini. Tapi bukan untuk main-main. Aku cuma ingin merasakan, rasanya dicintai dengan tulus, walau cuma sebentar." Aku menelan ludah. Tanganku naik, menyentuh pipinya yang halus, dan dia tidak menolak. Bahkan matanya menutup pelan, seperti menikmati sentuhan itu. "Tari," bisikku, "aku nggak tahu ini semua akan berakhir seperti apa. Tapi aku di sini, bukan cuma karena penasaran." Dia membuka mata, lalu menatapku. "Terus, karena apa?" "Karena kamu bikin aku merasa dibutuhkan." Dia tersenyum. Senyum yang lembut, dan sedikit gemetar. Dia bersandar di dadaku, memelukku. Bukan pelukan mengundang, tapi pelukan orang yang ingin merasa diterima. Dan aku memeluk balik, tanpa banyak tanya. Dan pagi itu, udara batu yang dingin, tak mampu menandingi hangatnya seorang wanita yang baru ku kenal semalam. Tapi seolah sudah kutunggu seumur hidup. Aku membiarkan waktu mengalir hingga senja menyapu malam. Detik demi detik kami hanya diam, membiarkan jiwa kami saling bicara. Jantungku berdetak pelan, seirama dengan napasnya yang mulai tenang. Tari tidak berkata apa-apa. Tapi saat dia menatapku lagi, matanya penuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semacam keberanian untuk membiarkan dirinya rapuh. "Aku kedinginan," bisiknya pelan, matanya tak lepas dari mataku. Aku mengangguk, lalu berdiri, menggandeng tangannya. Kita ke dalam. Kami masuk ke kamar villa yang bernuansa kayu hangat. Lampu kuning temara memantulkan bayangan tubuh kami ke dinding. Hujan tipis di luar jendela menambah sunyi yang lembut, seperti sengaja diciptakan untuk membungkus malam itu. Tari berdiri membelakangiku, aku hanya menatapnya, membiarkan semua terjadi dengan keheningan yang penuh arti. "Kamu yakin?" tanyaku pelan di dekat telinganya. Dia mengangguk pelan. "Aku cuma pengen dicintai malam ini, cuma itu."
Dan aku pun menjawabnya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tatapan yang tidak lagi menyimpan ragu. Pagi menjelang dengan cahaya yang menerobos lembut melalui tirai tipis. Aku bangun lebih dulu, turun ke dapur kecil, menyalakan air untuk menyeduh kopi, dan menyiapkan roti panggang sederhana. Langkah pelan terdengar dari atas. Senyumnya muncul begitu melihatku sibuk di dapur. "Kamu bisa masak juga ternyata," godanya sambil duduk di kursi tinggi dekat bar dapur. "Cuma bisa bikin kopi dan gosongin roti," jawabku sambil menyodorkan cangkir. Dia menerimanya, menghirup aroma kopi dalam-dalam. Tapi pagi ini terasa beda. Hangat banget. Aku duduk di sebelahnya. Malam tadi juga beda. Dia tertawa pelan, lalu menyandarkan kepala ke bahuku. "Kita memang gak tahu ini semua akan berakhir gimana, Raffi. Tapi kalau kamu mau, aku pengen jalanin ini, hari demi hari." Aku menggenggam tangannya. Mulai dari pagi ini, bisiknya, sambil menyesap kopinya perlahan. Dan di balik dinginnya udara pegunungan Batu, pagi itu terasa seperti awal dari sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi ingin terus dijalani. Ponsel tadi berbunyi, sepertinya ia menerima pesan dari seseorang. Ia berdiri, menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku harus jujur, Raffi." Aku hanya menatapnya diam. Jantungku berdetak tak karuan. "Aku datang ke Batu bukan untuk liburan," lanjutnya. "Aku dikirim seseorang untuk mendekatimu. Untuk membuatmu jatuh." Aku terhenyak. "Apa maksudmu?" "Ayahmu pernah menghancurkan hidup orang yang sangat berarti bagiku. Aku ingin balas dendam lewat kamu. Awalnya aku niat, betul-betul niat. Tapi semua berubah sejak malam pertama kita bertemu di dalam bus itu." Ia menggigit bibir, menahan emosi. "Sialnya, aku jatuh cinta, Raffi. Padahal awalnya semua ini cuma permainan bagiku." Aku terdiam. Napasku berat. Antara marah, kecewa, dan bingung. Karena hatiku juga sudah terlanjur tertambat padanya. Jadi semua yang kita alami, dan tentang perjodohan itu, bagian dari rencanamu? Ya Raffi, tapi aku ingin mengakhiri semua kebohongan ini. Aku ingin memperbaiki semuanya, kalau kamu masih mau. Masih mau? Gumam Raffi, menatap wajah wanita di depannya yang kini tampak jauh lebih jujur daripada sebelumnya. "Tari, kamu tahu, aku nggak benci kamu. Aku cuma kecewa." Tari mengangguk pelan, air matanya mulai menggenang. "Aku ngerti. Semua ini salahku. Dari awal, aku cuma disuruh mendekatimu, bikin kamu nyaman, agar rencana berjalan lancar. Dan kamu berhasil," potong Raffi pelan. Tari berjalan pelan mendekat, suaranya bergetar. "Aku mulai takut kehilangan kamu, Raffi. Awalnya, iya, semua ini tugas. Tapi di tengah jalan, kamu malah bikin aku jatuh beneran." Raffi memalingkan wajah, menatap keluar jendela, melihat bayangan dirinya yang bingung. Lalu dia menarik napas panjang. "Kalau kamu benar-benar mau memperbaiki semuanya, kita mulai dari nol. Gak ada kebohongan. Gak ada yang disembunyikan. Kamu siap?" Tari mengangguk cepat, kali ini dengan mata yang tak bisa menyembunyikan harapan. "Aku siap. Tapi apa kamu yakin, masih mau melangkah sama orang seperti aku?" Raffi tersenyum samar. "Aku tahu kamu bukan orang jahat, Tari. Kamu cuma salah langkah. Dan aku masih pengen tahu, seperti apa kamu kalau jujur sepenuhnya." Tari terisak kecil,
lalu menggenggam tangan Raffi di atas meja. Terima kasih, aku nggak akan sia-siain kesempatan ini. Kami memulai ulang semuanya. Tanpa kebohongan. Tanpa dendam. Hanya cinta yang tumbuh dari puing-puing niat jahat. 3 bulan kemudian, kami sudah tinggal bersama di Bandung. Suatu malam, saat aku pulang, aku melihat amplop coklat di meja makan tanpa nama. Aku buka perlahan. Isinya, foto-foto Tari bersama seorang pria tua yang kukenal, ayah angkatku. Dan di baliknya, tulisan tangan, permainan belum selesai. Tari hanya pion. Target utamanya kamu. Jantungku berdegup kencang. Di belakangku, Tari berdiri diam, wajahnya pucat. Tari, kamu belum cerita semuanya kan? Tanyaku pelan. Tari menunduk. Belum, dan mungkin sekarang sudah terlambat.